bagaimana cara memberikan fur dengan extra fooding yang baik untuk trotol anis kembang kita agar cepat bunyi, tidak nakal, dan birahinya bagus untuk saat dia dewasa nanti dilombakan. Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, tempat kita belajar bersama untuk merawat, menampilkan, bahkan membreeding anis kembang dengan baik. Nah, di kesempatan ini, dalam video saya ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara memberikan fur dengan extra fooding yang baik untuk trotol anis kembang kita agar cepat bunyi, tidak nakal, dan birahinya bagus untuk saat dia dewasa nanti dilombakan. Nah, menurut saya membunyikan burung anis kembang itu sejak trotol itu tidaklah sulit. Kalau sulit itu hanya mitos, atau orang-orang yang mengatakan sulit itu adalah orang-orang yang belum mengetahui bagaimana cara yang baik untuk merawat burung anis kembang sejak dari trotol. Banyak keuntungan kita peroleh ketika kita merawat anis kembang itu dari trotol, karena kita akan menerapkan apa yang kita rencanakan itu untuk diaplikasikan kepada burung anis kembang sejak trotol. Ibarat gelas kosong, dia akan mengikuti apapun yang kita isikan ke dia. Nah, berbeda kalau membeli burung anis kembang yang sudah dewasa, kita yang mengikuti dia. Nah, ada beberapa hal penting yang menjadi kunci rahasia. Nah, di kesempatan ini saya bongkar rahasianya ya. Jadi begini teman-teman, ataupun pemula ataupun hijauania lain yang tertarik untuk memelihara anis kembang sampai bunyi gacor di rumah, bahkan gacor di lomba, bahkan sampai juara di lomba. Jadi kita akan memperhatikan dulu sifat atau karakter dari burung anis kembang. Anis kembang ini berdarah panas atau suhu badannya lebih panas daripada murai atau cendet atau burung-burung fighter yang lainnya. Loh, mengapa seperti itu? Ya, kalau kita perhatikan kehidupannya di alam, jadi anis kembang ini tidak pernah dia berjemur di pucuk-pucuk pohon yang tinggi untuk memperoleh sinar matahari untuk menambah kehangatan bagi badannya. Dia lebih banyak hidupnya di atas permukaan tanah atau di pohon-pohon yang perdu yang tidak terlalu tinggi. Nah, disitulah saya bisa menyimpulkan bahwa burung anis kembang ini secara alami atau secara kodratnya dia memang sudah memiliki suhu badan yang lebih panas, sehingga dia tidak terlalu banyak membutuhkan panas dari sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan burung anis kembang itu berdarah lebih panas ya, bersuhu badan lebih panas. Mengapa? Karena anis kembang ini sangat menyukai yang namanya mandi. Jadi pengalaman saya memelihara burung anis kembang ini mungkin sudah 20 tahun lebih ya. Itu baik yang jantan maupun yang betina sangat menyukai mandi keramba. Disuruh mandi 3 kali pun dia mau. Nah, itu artinya apa? Dia sudah memiliki suhu badan yang panas. Agar tidak terlalu panas karena pemberian fur dan extra fooding kita, dan juga keterbatasan dia untuk melakukan aktivitas ya, maka dia untuk mendinginkan badannya, dia akan sering-sering mandi. Nah, bagi yang punya anis kembang jarang memandikan anis kembangnya, maka anis kembangnya juga punya cara alami untuk mendinginkan suhu badannya. Dia akan lebih sering terlihat di rumah itu, di dalam sangkar itu dia akan mangap, buka paruh. Nah, dari
apa ya yang kita ketahui tentang anis kembang itu, maka sekarang anis kembang yang biasanya hidup di alam bebas kita pelihara di rumah. Otomatis makanan dan cara hidupnya itu yang berubah. Nah, untuk anis kembang yang dipelihara di rumah itu makanan utamanya bukan serangga atau cacing lagi seperti di alam, tetapi adalah fur ya. Fur apa yang paling baik untuk burung anis kembang kita? Kalau mengatakan apa yang paling baik, maka carilah fur di sekitar rumah teman-teman yang banyak dijual dan yang paling laris. Itu aja. Karena kalau sering dibeli orang maka cepat habis ya furnya, selalu berganti yang baru. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, oh di toko ini yang fur yang paling laris ini, nah sekarang tinggal dikembalikan ke tipe dari burung anis kembangnya. Jadi kalau saya range ya, suhu badan burung itu 4 derajat Celcius lebih panas dari suhu badan manusia. Jadi kalau manusia 36 derajat Celcius, burung ini bisa 40. Range-nya sampai 8 derajat Celcius, jadi 48 derajat Celcius. Nah, anis kembang yang satu dengan yang lainnya, walaupun sama-sama berdarah panas, pasti ada yang lebih panas suhu badannya. Loh, apa buktinya? Gitu ya. Jadi teman-teman kalau memperhatikan saat membeli trotol, ya entah di pengepul, entah di ombiran dengan umur yang sama, kecepatan mutasi bulunya itu berbeda-beda. Ada yang cepat keluar trotol hitamnya, ada yang lama dia masih coklat kehitaman terus. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk yang cepat bermutasi menjadi bulu dewasa, dia pasti memiliki sistem metabolisme yang lebih cepat. Kalau lebih cepat, otomatis dia suhu badannya lebih panas. Sedangkan yang mutasinya lebih lambat, dia pasti memiliki sistem metabolisme yang lebih lambat, sehingga suhu badannya lebih dingin. Nah, jadi dari situ teman-teman ketika membeli perhatikan saja, gitu ya. Perhatikan dulu bagian dadanya. Ketika dilihat sudah ada totol hitamnya, berarti Anda pulang silakan pilih atau membeli fur yang kandungan proteinnya antara 14 sampai 18% saja, jangan lebih dari itu. Karena si burung ini sudah berdarah panas ya. Kalau dikasih fur yang lebih tinggi proteinnya akan tambah panas lagi, pasti nanti akan menimbulkan masalah. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan bagi trotol anis kembang yang lama keluar atau bermutasi bulunya, itu sebaiknya diberikan fur yang kandungan proteinnya 20%. Jadi di pasaran itu fur itu dijual pada umumnya di kisaran protein 14 sampai dengan 20%. Jadi itu yang harus jadi pegangan bagi teman-teman untuk memilih fur yang baik. Nah, nanti dievaluasi teman-teman. Ketika sudah diberikan 1 minggu, 2 minggu, kita evaluasi apakah fur itu cocok dengan sistem pencernaannya. Untuk yang cocok, maka bentuk kotorannya akan padat ya, seperti odol atau seperti pasta gigi. Jadi sepadat itu, tapi tidak terlalu kering karena burung juga minum air. Kemudian untuk yang tidak cocok, bagaimana dengan sistem pencernaannya? Maka kotorannya dia akan sangat lembek ya, tapi tidak hancur berantakan seperti yang mencret, enggak. Dia pasti lebih lembek karena dia merasa pada saat dicerna itu lebih panas, sehingga kondisi kotorannya, bentuk kotorannya itu tidak bisa padat seperti pasta. Nah, seperti itu. Kalau furnya sudah ketemu yang bagus seperti apa, nah kita kembali kepada kebiasaan dari kita semua dalam memelihara burung anis kembang. Tentunya selain makanan utama yaitu fur, kita pasti menambahkan yang namanya makanan tambahan atau extra fooding. Nah, di alam itu burung anis kembang
hanya memakan apa yang hidup di permukaan tanah. Paling banyak adalah cacing. Jadi seperti bulan-bulan ini ya, saat curah hujan sangat tinggi, ini populasi cacing sangat banyak, sehingga burung anis kembang ini dengan leluasa bisa sekenyangnya makan cacing sepuas-puasnya. Jadi kenapa ada orang yang menyebut anis kembang itu juga dengan sebutan anis cacing, karena makanan utamanya adalah cacing. Nah, ini yang kita adopsi untuk anis kembang trotol kita yang ada di rumah. Jadi memberikan cacing dalam porsi yang secukupnya. Kenapa secukupnya? Karena dirawat di dalam sangkar yang terbatas. Beda dengan yang di hutan ya, mereka bisa bergerak terbang ke sana kemari, sehingga protein yang besar jumlahnya yang masuk ke dalam tubuhnya bisa dipakai, dibakar menjadi energi. Sedangkan yang di dalam sangkar ini kan pergerakannya terbatas. Kalau kelebihan protein dan tidak bisa dibakar, tidak bisa digunakan, nanti pasti menimbulkan masalah. Yang paling sering terjadi adalah over birahi. Birahinya berlebihan karena proteinnya terlalu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian kasus cabut bulu. Nah, karena memang badannya menjadi lebih panas, proteinnya tidak bisa dibakar, ya, tidak bisa digunakan seperti halnya yang ada di hutan sana. Jadi itu poin-poin pentingnya teman-teman. Jadi protein itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh burung, terutama untuk trotol anis kembang. Karena pada saat masa trotol itu terjadi dua peristiwa atau dua fase pertumbuhan yang berjalan bersama-sama, yang berjalan beriringan. Apa itu Om? Yang pertama pertumbuhan fisik badannya, ya, mulai dari pertumbuhan tulang, pertumbuhan bulu. Kemudian fase yang satunya adalah pertumbuhan birahi. Jadi dua fase ini berjalan bersama-sama. Tentunya membutuhkan pasokan protein yang lebih besar. Nah, menurut literatur yang pernah saya baca, kebutuhan protein untuk trotol ya, burung trotol ini 35% lebih banyak dibanding burung dewasa. Masuk akal menurut saya. Karena itu tadi ada dua fase yang berjalan bersama-sama. Apabila kebutuhan proteinnya kurang, maka tentunya akan pasti menimbulkan masalah. Mungkin lambat, pertumbuhan bulunya tidak bisa bagus, tidak bisa mengkilat, banyak yang patah-patah seperti itu. Nah, teman-teman sekarang akan menggabungkan antara fur ya dengan extra fooding. Banyak yang bertanya, setelannya yang baik seperti apa? Menurut saya, untuk usia trotol belum perlulah kita mengenal setelan-setelan. Cuman saya kembalikan kepada teman-teman. Di sekitar rumah teman-teman ini, extra fooding yang mudah didapatkan ya, setiap saat. Entah itu musim kemarau, entah musim penghujan apa, rata-rata pasti menjawabnya jangkrik Oke, kalau kita rencanakan memberikan jangkrik sebagai extra foodingnya, maka jangkrik yang dijual oleh penjual sekarang itu ada dua macam. Ada jangkrik alam atau jangkrik celiring ya kalau kita bilang. Kemudian ada jangkrik yang biasa yang bagaimana umumnya dijual. Nah, dua jangkrik ini memiliki sifat yang atau efek yang berbeda. Loh, bedanya di mana? Jangkrik alam itu kalau kita pegang itu ya, itu dia lebih padat, dagingnya lebih banyak, kadar airnya lebih sedikit. Kembali lagi, kalau kadar airnya sedikit, berarti dia akan menimbulkan efek panas. Berbeda dengan cacing. Cacing proteinnya tinggi 70%, tetapi kandungan airnya 90%, sehingga cacing ini akan memberikan efek dingin. Nah, untuk jangkrik biasa itu kalau kita pegang ya, walaupun dia kenyang ya, perutnya ada isinya, kalau kita pegang itu dia masih ada kandungan airnya,
bahkan kandungan airnya lebih banyak daripada jangkrik alam, sehingga jangkrik biasa ini sifatnya lebih netral, tidak panas dan tidak dingin, lebih netral. Jadi kalau teman-teman memberikan extra fooding jangkrik biasa kepada turtle anis kembang, itu lebih bagus. Karena apa? Kita tinggal mengatur nanti, mengurangi atau menambahi saja, tergantung pertumbuhan dari birahinya. Nah, kalau ingin yang lebih bagus tadi supaya proteinnya tinggi, memberikan efek yang lebih hangat ya, jangkrik alam tadi tinggal dikurangi aja porsinya, separuh dari porsi jangkrik biasa. Memang jangkrik ini luar biasa ya dibanding cacing menurut saya untuk pertumbuhan trotol anis kembang. Apa istimewanya jangkrik? Jangkrik ini kaya akan omega 3, 6 dan 9 yang dipercaya secara teori ini ya mampu untuk memberikan pertumbuhan yang baik pada kecerdasan, entah itu pada manusia, entah pada burung ya. Tapi karena jangkriknya dikonsumsi burung, maka kita yakini bahwa burung-burung yang banyak makan jangkrik itu biasanya lebih cerdas untuk merekam master. Jadi contoh aja cucak hijau gitu ya, cendet, murai, itu sudah sebuah bukti bahwa mengkonsumsi jangkrik dalam jumlah banyak itu mampu membuat pertumbuhan otaknya lebih baik, lebih cerdas, mempunyai daya ingat yang tinggi. Nah, kalau di alam itu memang cacing. Kalau kita memberikan cacing untuk trotolan kita yang dipelihara di rumah, itu juga bagus. Karena kembali tadi ya, proteinnya tinggi, berarti bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan badan dan birahinya. Juga sifatnya dingin, jadi tidak menyebabkan nakal ya, seperti banyak loncat-loncat, terus kemudian mudah emosi, tidak seperti itu karena sifatnya dingin. Dan untuk cacing ini kandungan kalorinya yang paling tinggi dibanding jangkrik. Loh, katanya jangkrik itu bisa nambahi power. Nah, power yang mana dulu ya? Jadi kalau jangkrik itu menambah power di suara, bukan di stamina. Jadi kalau stamina ini kalori yang dihasilkan dari makanan yang dimakan. Nah, untuk cacing kalorinya jauh lebih banyak daripada jangkrik, sehingga di alam pun ya burung anis kembang yang makan cacing akan cepat kenyang dan kenyangnya tahan lama, tidak mudah lapar seperti itu. Jadi itulah bedanya kenapa untuk teman-teman yang memelihara anis kembang, terutama yang di perkotaan susah mendapatkan cacing, saya sarankan untuk menggunakan jangkrik saja. Entah itu jangkrik alam, entah itu jangkrik biasa. Yang penting untuk jangkrik alam porsinya tidak sebanyak yang jangkrik biasa. Nah, bagaimana dengan extra fooding yang namanya kroto dan ulat Hongkong, Om? Jadi untuk kroto atau telur-telur semut merah ini memang bagus untuk menyumbang protein bagi pertumbuhan trotol anis kembang kita. Bahkan mampu membuat lebih rajin berkicau. Karena mengapa? Protein di kroto ini juga hampir sama persentase besarannya dengan jangkrik. Namun kroto ini kaya akan air, kadar airnya tinggi dibanding jangkrik, sehingga tadi sifatnya lebih dingin. Jadi proteinnya dapat, suhu badannya tidak ikut panas seperti itu. Nah, berbeda dengan ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini kalau kita pegang ya, dia keras. Ya. Kalau yang masih coklat itu keras. Kemudian yang putih pun juga seperti itu. Nah, tetapi dia kalau yang putih lebih lunak dan kandungan airnya lebih banyak. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan ulat Hongkong untuk trotolan anis kembang, pilih yang warnanya putih, lebih aman, proteinnya dapat, oke ya, tapi tidak memberikan efek yang terlalu panas berlebihan seperti itu. Jadi kalau ingin memberikan ulat Hongkong,
Om, di tempat saya ini, di kios sebelah rumah saya ini banyak dijual Om jangkrik sama ulat Hongkong. Kalau kerutu mahal Om, gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kemampuan daya beli teman-teman untuk membeli extra fooding, mana yang dianggap murah tapi bagus dan tahu cara memberikan yang pas seperti apa. Nah, untuk trotol anis kembang kembali lagi ya, membutuhkan asupan protein yang tinggi. Nah, berapa Om porsi jangkriknya Om? Kalau saya cuma main jangkrik aja Om, berapa porsinya? Secara umum teman-teman, jika teman-teman memberikan jangkrik alam, berikan maksimal 5. Kalau untuk jangkrik biasa pagi hari ya ini ya, berikan aja 10. Nanti sore teman-teman hitung yang dimakan berapa. Yang dimakan berapa. Kalau ada sisa berarti ya itulah yang dimakan, itulah yang menjadi nanti porsi hariannya. Jadi sesederhana itu aja, tidak perlu ribet-ribet ya. Kemudian terapkan itu secara konsisten. Jadi begini teman-teman, membentuk karakter anis kembang itu diawali dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu diawali dari kegiatan atau aktivitas kita yang rutin kita lakukan minimal 30 hari berturut-turut. Nanti burung ini akan merekam apa yang diberikan oleh perawatnya itu menjadi bagian kebiasaan dan nanti akan membentuk karakternya. Nah, yang menjadi sulit itu bagi si burung dan bagi perawatnya. Ketika si perawat ini tidak konsisten, hari ini dikasih jangkrik 5, besok dikasih jangkrik 10, besoknya lagi dikasih jangkrik 7. Burungnya bingung, yang rawat juga bingung. Seperti itu. Jadi terapkan secara konsisten apa yang menjadi rencana kita. Saya nanti akan memberikan jangkrik bisanya pagi hari aja Om, gitu. Karena siang sampai sore saya kerja atau saya kerjanya malam, ya. Jadi sesuaikan. Memelihara trotol anis kembang itu sangat mudah karena dia akan mengikuti irama ataupun aktivitas dari perawatnya. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, monggo silakan dipahami karakter dari trotol anis kembangnya. Jadi tidak ada yang sulit. Kalau hal ini dilakukan secara konsisten, teratur ya, termasuk nanti untuk pengembunan, untuk penjemuran, untuk mandi. Nah, hal-hal yang sifatnya rutin dan konsisten ini jika dilakukan benar-benar konsisten oleh teman-teman, hasilnya sangat bagus. Trotol anis kembang milik teman-teman saya jamin lah, 2 bulan tidak sampai 3 bulan sudah bunyi ngeplong. Seperti itu. Tetapi jika rawatannya tidak konsisten, gonta-ganti, sering kalau orang Jawa sering bilangnya diumek ya, ganti ini ditambahin ini tambah ini, itu nanti burungnya bingung dan akhirnya tidak jadi karakternya. Seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, sekali lagi ya, trotol anis kembang atau anis kembang itu sendiri adalah sudah memiliki darah yang sifatnya lebih panas. Jadi untuk urusan mandi itu juga penting, urusan pengembunan juga penting. Dan yang lebih penting lagi, atur keseimbangan antara furnya dengan jumlah extra fooding dan jenis extra fooding yang diberikan. Jangan sampai menimbulkan panas pada suhu badannya secara berlebihan. Nanti teman-teman bisa membuktikan ya, kalau terjadi panas yang berlebihan, teman-teman kan tidak bisa mengukur lewat termometer ya, tetapi teman-teman akan bisa melihat kalau di dalam sangkar dia sering mangap, gitu ya, sering mangap, bulunya mengembang, itu berarti di dalam tubuhnya terjadi panas yang berlebihan. Panasnya dapat dari mana Om? Bisa dari fur, bisa dari extra fooding. Tapi yang paling aman menurut saya, gunakan aja lah fur yang kandungan proteinnya rendah, jangan lebih dari 18%. Setelah itu teman-teman tinggal mengatur porsi pemberian dari extra foodingnya.
Jadi di video ini saya rasa itu yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain agar banyak yang memelihara burung anis kembang dan akhirnya lombanya kembali ramai seperti dulu. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Jika tahu caranya, pasti teman-teman pasti memiliki burung anis kembang yang cepat bunyi. Dari trotol cepat bunyi, saat dewasa nanti mudah tampil di lomba tanpa nakal. Itu dibangun, dibentuk bukan dengan cara yang instan, tetapi sejak trotol inilah teman-teman membentuk, mendidik, membangun karakternya sampai bisa menjadi burung juara. Dari saya itu dulu. Oke, salam sukses untuk kita semua dan salam anis kembang. Krek krek.